Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan rahmansember.net. Kali ini kita akan melanjutkan episode tentang blogger ya teman-teman ya, tentang blogger. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Google News gitu ya teman-teman. Jadi di sini sebulan yang lalu itu aku mencoba untuk mendaftarkan blogku ini di Google News. Di sini saya ingin membuktikan kalau sebenarnya blog itu bisa masuk nggak sih di kita menggunakan platform blogger ya teman-teman ya. Jadi apakah blog itu bisa masuk ke Google News gitu ya teman-teman ya. Karena kita tahu bahwa Google News itu kan berita ya teman-teman ya, artinya agregator news atau agregator berita gitu ya, pengumpul berita gitu ya teman-teman. Itu dari beberapa iming-iming di mana kita biasanya kan kalau misalnya kita pengen melakukan sesuatu itu kan kita kan kadang riset ya, sini sana sini gitu ya. Kadang memang ada iming-iming, oh ini ternyata Google News itu bisa membuat seperti ini, ternyata bisa membuat indeks kita menjadi lebih cepat, terus bisa membuat ini saya sudah rangkum di sini sebenarnya teman-teman ya. Kita bisa mendapatkan traffic organik dari berita nih, ya teman-teman ya. Kita bisa mendapatkan ini. Terus artikel menjadi cepat di indeks. Selanjutnya domain kita itu nongkrong di ini ya, karena memang sumber berita ya teman-teman ya. Nongkrong di news.google.com untuk regional Indonesia. Jadi sesuai regional yang kita pilih. Karena di sini saya memakai regional Indonesia, maka ya tentu saya memilih ini regional Indonesia dan hanya tampil di Indonesia saja gitu ya. Terus untuk ini dapat menjadi sarana branding yang efektif, branding secara gratis gitu ya. Jadi branding itu membuat orang itu menjadi percaya. Jadi blog kita, website kita itu tidak abal-abal. Di samping itu memang ada banyak faktor tentang branding gitu. Yang pertama adalah ketika kalian menjual sesuatu itu jangan sekali-kali menipu gitu ya teman-teman ya. Jangan menipu gitu ya. Jadi nggak ada yang ditutup, maksudnya kita udah tahu ada kekurangannya tapi kita nggak sampaikan itu gitu ya. Sedangkan ketika nanti pembelinya itu ternyata ketika dia membeli barang gitu ya ternyata rusak atau gitu ya, ya sudah gitu ya, si pembelinya jadi rugi gitu ya. Beda kalau misalnya kita udah bilang dulu itu ada kerusakan di sini gitu ya, maka si pembeli pun juga nanti ketika barang itu rusak gitu ya, itu dia udah oh iya kan aku kan beli juga udah tahu gitu ya kalau itu seperti ini gitu ya, itu seperti ini gitu ya. Nah jadi seperti itu lah, itu yang namanya branding itu seperti itu. Jadi dalam tanda kutip tidak menipu gitu ya teman-teman ya, karena ketika kita sudah sukses untuk melakukan branding gitu ya, maka itu bisa jadi menjadi sumber penghasilan kita tidak hanya hari ini tapi selamanya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Terus berpeluang mendapatkan backlink ya, karena untuk masuk di Google News kan juga ada peninjauan ya teman-teman ya. Kemungkinan saya berpikir bahwa karena ada proses itu ya, seleksi kamu diterima atau ditolak gitu ya, maka bisa jadi itu nanti ketika ada website lain yang dia membaca artikel kita dan ternyata ada yang bisa dijadikan rujukan, itu nanti bisa menjadi sebuah backlink ke blog kita gitu ya. Terus yang keenam, lebih mudah masuk ke page one. Nah di sini aku berpikir sih, aku agak ragu. Kira-kira iya enggak sih, gitu ya. Kira-kira apakah benar gitu ya? Kalau benar kan tinggal kita berarti kita daftar dan nanti kita bisa menguasai di page one gitu ya, dan menggeser blog-blog lain gitu ya. Maka dari itu dari beberapa iming-iming hal ini, maka ini kan menghasilkan beberapa pemikiran nih. Jadi akhirnya aku akan membuat ini sebagai studi kasus. Dan ternyata di sini blog Rahman Cyber ketika melalui satu minggu untuk peninjauan itu ternyata diterima, dan sekarang posisinya adalah sudah sedang tayang gitu ya. Sedang tayang. Jadi sebelumnya itu peninjauan gitu ya. Dan yang saya alami ya di sini yang dari studi kasus ini, saya kurang tahu juga kalau misalnya teman-teman yang lain beda gitu ya, teman-teman yang udah masuk juga di Google News itu beda gitu ya. Jadi di sini yang saya alami adalah 1 minggu gitu ya teman-teman, 1 minggu
dan itu pun juga masih belum terlihat semuanya. Jadi itu masih beberapa teman-teman ya. Ini sudah saya dokumentasikan di sini. Nah di blog ini ya. Jadi biar kalau misalnya kalian pengen lebih detail, kalian bisa pergi ke sini. Nah ini dia, saya menggunakan dua ya teman-teman ya. Jadi yang satu itu adalah model feed. Kalau kalian lihat ini adalah feed post default. Ini adalah default untuk feed ya, RSS feednya si blogger gitu ya teman-teman. Sedangkan di sini teknologi ketika aku pakai URL, kalian bisa pilih ketika melakukan pendaftaran publikasi di Publisher Center di sini. Nah tampilan dari Publisher Center pun juga sudah berbeda ya teman-teman. Ini menjadi lebih mudah ketika kalian mau menambah publikasi. Tinggal kalian tambah publikasi seperti ini, lalu kalian isi nama publikasinya. Misalnya di sini ramasep.net, terus properti situsnya di sini HTTPS dan lain sebagainya seperti itu. Nah lokasi ini yang penting ya, jangan sampai nggak nyambung dengan artikel ya teman-teman gitu. Nah terus ini untuk ini ya, source article. Kalian bisa contoh di sini untuk ini. Dan untuk yang lain-lain, Bang, kasih tutorial detailnya, Bang. Nah, di sini sebenarnya pas aku daftar itu aku nggak melakukan dokumentasi nih, karena aku pikir kalau di sini itu ini juga udah bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Jadi kemungkinan besar teman-teman udah bisa memahami. Dan kadang juga ada ini teman-teman ya, kadang ada ini kayak ini, gunakan URL untuk ada kayak help gitu ya, bantuan di sini untuk mengisi formnya gitu ya. Jadi itu lebih enak gitu ya. Jadi bisa lanjut gitu ya. Nah di sini aku cuman share untuk studi kasusnya aja gitu ya, kira-kira gambaran. Jadi lebih banyak kita sharing pengalaman aja di sini ya, sampai ini diterima gitu. Lalu apakah ini benar? Dari beberapa yang ada di sini, ada beberapa yang memang iya dan ada yang enggak nih teman-teman ya. Pertama yang akan saya luruskan aja di sini, artikel cepat diindeks. Diindeks di sini itu maksudnya bukan diindeks di itu ya, di Google Search ya. Beda, karena di Google News itu sama Google Search itu udah beda alam gitu ya teman-teman ya. Nah, dan itu bisa dilihat ketika kalian lihat di sini. Nah, jadi ketika kalian udah diterima di Google News itu ada yang beda nih. Pada bagian ini ada kinerja Google Berita. Jadi ada tambahan. Kalau sebelum ini misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah layoutnya di Google Search Console. Jadi semuanya jadi kinerja, hanya di kinerja ini ya teman-teman. Jadi ini ada total tayangan dan total klik. Nah total tayangan ini ya tidak perlu senang dulu ya, karena total tayangan itu dia hanya ditampilkan gini ya. Jadi ketika orang itu mencari sesuatu dia nampil, tapi dia tidak ngeklik gitu ya. Artinya kita masih belum mendapatkan traffic gitu ya, belum mendapatkan traffic. Kalau misalnya kita nampilin iklan, maka itu belum nampil iklannya gitu ya. Gitu, jadi nggak kehitung di Google AdSense-nya gitu ya. Nah di sini kalian lihat ada perbedaan yang mencolok, di mana hasil penelusuran ini dia ada query nih teman-teman ya. Ada query seperti ini. Sedangkan kalau di Google Berita enggak, nilainya itu sama. Di sini hanya halaman, negara, perangkat dan tanggal. Ya hanya tanggal aja. Sedangkan di hasil penelusuran itu lebih lengkap, ada query, halaman, negara, perangkat, tampilan penelusuran dan tanggal. Sedangkan ini lebih global, artinya kita juga bisa mendapatkan dari negara lain gitu ya teman-teman, yang bisa nyantol di blog kita gitu ya. Gitu. Ini untuk yang ada di Google Console. Jadi seperti ini perbedaannya gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya di sini saya akan menunjukkan pada teman-teman. Ini kan aku membuat beberapa source ya teman-teman. Jadi ada sitemap, artinya di sini adalah artikel semuanya keseluruhan gitu ya. Di sini untuk yang label, jadi label blogger, teknologi, wizard, bisnis dan lain sebagainya gitu ya.
Jadi kita bisa buat tab seperti ini. Jadi tidak hanya satu aja. Seperti itu. Tinggal kita ngaturnya di itu tadi. Di sini sudah ada screenshotannya. Jadi kita atur yang ini tadi, sumber rubriknya teman-teman ya. Routing ya. Jadi di sini aku pakai feed semuanya, terus ada feed ini ya. Oh iya, aku pakai feed ini tadi ya. Jadi feed blocker ini label gitu ya. Jadi aku berdasarkan label gitu ya teman-teman. Nih berdasarkan label. Nah untuk hasil yang kita pakai feed default ya, karena di sini kalau kalian udah biasa ngeblok ya pakai blocker itu kalian pasti akan paham. Di sini langsung paham ya, feed default ini adalah dari blocker. Oke, itu hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, dia langsung kayak redirect gitu ya, redirect ke halaman asli, jadi blog kalian itu yang bisa menampilkan Google AdSense juga, asalkan tidak ada pemblokiran iklan gitu yang ada di privat biasanya ya. Di penelusuran privat, browser yang privat itu biasanya nggak ada blocking iklan gitu ya. Nah, tetapi di sini saya coba untuk yang tampilan mobile, yang mobile itu ternyata dia hanya nampilin itu aja, feednya aja tanpa iklan gitu ya. Itu jadi nggak redirect ke kita. Jadi tapi itu ada button, semacam button untuk ini ya teman-teman ya. Jadi ada button untuk menuju ke halaman blog kita gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau untuk yang tampilan desktop seperti ini dia redirect gitu ya. Nah, tetapi Google Berita ya seperti halnya yang lain gitu ya, produk-produk yang lain itu ini sepertinya memang lagi konsentrasi ke mobile, sehingga memang ya seperti itu. Jadi kita konsentrasinya kalau misalnya mau ngecek itu sebenarnya di mobile ya teman-teman ya. Jadi ketika aku memakai aplikasi ini, yang jelas ketika kita klik maka dia akan nampilin cuplikan aja. Jadi kalau misalnya feed kita penuh ya, kalau feed kita penuh, kita setting penuh ya, karena ini memang saya setting hanya sebagian saja untuk feednya gitu ya, dia akan tampil semuanya. Jadi memang ini saya setting singkat gitu ya. Nah sebenarnya agar tidak dikopas ya, jadi membatasi yang melalui feed ya. Di sini saya juga sudah membuat artikelnya juga. Nah ini dia, kalau kalian search itu cara mengamankan artikel blog agar tidak dicomot pakai feed default. Nah di sini udah ada caranya teman-teman ya. Salah satunya adalah memendekkan feednya, disingkat, setting umpan situs feednya dibuat pendek. Nah itu berpengaruh ke sini. Nah ya sama sih, sesuai dengan perkiraanku, dimana agar yang kira-kira tertarik untuk itu, untuk artikel itu, dia bisa langsung klik untuk tombol menuju ke situs gitu ya, seperti itu. Jadi nggak masalah gitu. Makanya ya ini udah yang cocok juga, karena kita cuman buat umpan aja di situ. Oke. Lalu pada bagian teknologi, ternyata di sini ketika kita lihat ini yang pakai URL ya, jadi dia ada gambarnya. Nah tetapi saya nggak tahu kenapa kok ini cuma 2 aja gitu ya, padahal di labelnya itu ada banyak gitu ya. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, dan ini adalah sumber dari kita. Kalian bisa langsung cari pada bagian ini, kalian bisa langsung telusuri topik, lokasi dan sumber, dan di sini kita bisa langsung cari. Di sini kalian bisa pergi ke ramancyber.net. Nah seperti ini. Ramancyber ini udah dia muncul sendiri nih, ramancyber.net. Nah seperti ini gitu ya teman-teman. Atau kalau misalnya kalian ada nanti muncul change region, itu bisa langsung klik ya gitu ya. Jadi ini akan mengubah langsung ke Indonesia gitu ya.
ke region. Nah ini dia, jadi kita bisa pilih ke bahasa Indonesia gitu ya teman-teman ya, dan nanti bisa cari oke seperti ini. Nah kalian bisa mengikuti di sini ya, pada bagian ini ternyata di sini ada fasilitas untuk mengikuti gitu, sumber berita. Jadi teman-teman itu bisa mengikuti melalui ini ya, tombol ini, dengan mengklik tombol ini. Ketika kalian buka Google Berita gitu ya, secara otomatis di sini ya. Jadi keuntungannya ketika sudah sumber berita kalian itu sudah mendapatkan pengikut, itu akan menjadi mudah mendapatkan traffic gitu ya. Seperti itu. Ternyata ada seperti ini, dan ini kita bisa juga untuk melakukan bagikan, artinya kita bisa membagikan sumber berita kita ke Twitter, Facebook, atau ke salin link dimanapun, misalnya ke WhatsApp atau apa gitu ya, seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya juga ketika kita klik maka dia akan menuju ke situs kita gitu ya. Nah tetapi setidaknya ini bisa menjadi kayak tambahan gitu ya, tambahan traffic gitu ya, dari beda alam gitu ya, karena memang crawlnya itu berbeda. Nah ini masuk pada kesimpulan ini ya dari sini. Jadi kita tadi udah ini ya, jadi cepat diindeks, iya bener, ini bisa diindeks, bisa di 1-2 jam itu sudah langsung ke indeks. Nah tetapi bukan di Google Search, tapi ke Google News gitu ya teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat nih, ini 6 jam yang lalu, artinya ini hari ini gitu ya. Jadi ini pas tadi saya update gitu, 6 jam yang lalu, jadi ini beda. Nah sedangkan apakah di Google Search itu juga akan menjadi mudah di indeks untuk artikel baru? Tidak teman-teman ya. Jadi untuk indeksnya di Google Search itu sama seperti biasa. Kalau di punya saya ini kan satu hari sampai 3 hari baru ke indeks, rata-rata seperti itu, dan paling cepat ya 1 hari gitu ya, paling cepat. Nah lalu di sini yang selanjutnya, apakah lebih mudah masuk ke page one search? Jadi saya katakan ini sudah berbeda teman-teman ya. Google News, Google Search itu berbeda. Nah kenapa di Google page one itu biasanya kalau pas ada momen yang memang lagi viral dan pencariannya banyak, karena ini Google News berita gitu ya, misalnya membahas tentang si A gitu ya, membahas si A yang sedang trending saat itu, maka dia bisa jadi akan nampil di, nah ini dia di bagian sini, berita utama. Ini dia, kalian bisa lihat. Yang dimaksud kemungkinan besar adalah ini gitu ya. Kalaupun saya berita, kemungkinan besar di sini akan lebih ke teknologi gitu ya teman-teman ya. Nah tapi yang jelas di sini ini tidak mempengaruhi posisi kalian di search yang ini teman-teman. Search yang ini enggak sama sekali. Ini masih sama seperti kemarin ya. Jadi sudah beda sekali ya, hanya pengaruh di sini di berita gitu. Oke, terus kira-kira seperti itu. Nah lalu sampai kapankah situs akan bertahan di Google News? Untuk ini saya tidak bisa pastikan, karena terutama kalau kita lihat kan berita, kalau di situs berita ya, dia kan update-nya tiap jam, hampir tiap jam, karena memang di situs-situs berita yang sudah bertengger di atas itu kan memiliki banyak sekali resources gitu ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan kita yang mungkin yang terbatas, misalnya yang itu untuk update 10 artikel itu sudah bagus banget per hari gitu ya teman-teman ya, gitu. Dan jarang, paling 5 aja jarang teman-teman, paling 1 ada 2 artikel gitu ya. Jadi ya kalau lihat seperti ini, apakah ini akan bisa bertahan ya saya kurang tahu gitu ya. Yang jelas di sini berusaha untuk update sebaik mungkin ya, sebisanya. Kayak ini
ini sebagai pemicu agar kita itu menjadi lebih lebih tertantang untuk update gitu ya, update artikel mungkin. Oke, dan kita juga nggak pernah tahu ya, ini syarat dan ketentuan itu bisa berubah ya teman-teman ya, karena memang di regional Indonesia kan juga masih baru gitu ya. Karena bisa saja ini kayak YouTube ya, kalau YouTube itu yang tiba-tiba mengharuskan 1000 subscribe sampai 4000 jam tayang gitu ya. Jadi misalnya ya channel YouTube yang sudah pernah monetisasi tiba-tiba jadi demonetize gitu ya, bukan karena pelanggaran tapi karena tidak mencapai ini gitu ya. Dan ini benar-benar pengalaman yang saya alami di tahun 2017 kalau nggak salah gitu ya. Jadi saya sudah pernah menampilkan iklan dan sudah ada penghasilan di situ. Akhirnya penghasilan tidak bisa saya tarik gitu ya, karena ada syarat ini 1000 subscriber 4000 jam tayang loh teman-teman ya. Nah tetapi kita masih bisa melakukan pengajuan ketika udah mencapai itu gitu ya gitu. Nah lalu kesimpulannya adalah ya, langkah apa yang dilakukan setelah blog kita itu diterima di Google News. Nah karena kita sudah tahu Google News itu kan agregator berita ya, jadi sebisa mungkin ya kita juga bisa ngupdate tentang berita gitu ya, misalnya teknologi. Kalau misalnya di Rahman Cyber ini condong ke teknologi ya teman-teman ya. Dan untuk frekuensi update ya update lah seperti biasa sesuai dengan kemampuan teman-teman, jadi jangan terlalu dipaksain gitu ya. Kalau memang bisa tambah resources gitu ya, itu juga kalau nambah resources kan kita juga perlu mempertimbangkan sama untung dan ruginya gitu ya. Kalau memang sudah bisa menghasilkan atau sudah ada surplus gitu ya dari penghasilan, maka bisa kita menambah resources gitu ya, SDM seperti itu. Dan itu sih yang langkah bijak setelah kita diterima di Google News gitu ya. Walaupun kita nggak tahu ini sampai kapan gitu ya, apakah bisa kayak tadi ya dimonetize gitu ya, gitu teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini ada artikel saya, Google AdSense bukan cara mudah mencari uang. Dan mana nih? Jadi belum nampil di sini. Apakah ini butuh waktu juga? Saya kurang tahu. Yang jelas ini masih berproses gitu ya. Nah kira-kira seperti itu untuk pengalaman pembahasan kali ini, dan ini spesial ya karena lumayan panjang yang namanya cerita pengalaman. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung sematkan aja di kotak komentar gitu ya, entah di kotak komentar di YouTube boleh, di blog juga boleh, sesuai ya. Di sini kalau aku pas bahas studi kasus ya, kalian komennya di sini studi kasus nih. Jadi kalau pas aku sempat membalasnya, saya akan balas gitu ya, insya Allah. Oh ya, ini ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu secara detail dan secara lebih rinci gitu ya, ada gambar-gambarnya juga, kalian bisa langsung menuju ke artikelku. Oke, nah sekarang di sini sebuah kesimpulan. Di beberapa faktor yang saya rangkum di sini, yang saya analisa dari studi kasus ini teman-teman ya, yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen daftar di Google News gitu. Yang pertama adalah artikel blog ini itu sudah lebih dari 100 gitu yang diindeks di Google. Terus yang kedua itu saya memilih bahasa Indonesia, saya sudah menjelaskan tadi ya. Terus yang ketiga adalah informasi identitas web blog atau navigasinya juga sudah saya atur sedemikian rupa. Seperti tentang, terus syarat, about gitu ya teman. Yang keempat adalah saya update artikelnya itu tidak banyak teman-teman ya, tapi setidaknya satu dalam proses peninjauan. Nah, update artikel dengan teratur jauh lebih baik. Kenapa? Saya sudah jelaskan tadi. Oke. Yang kelima adalah situs yang saya daftarkan adalah situs yang lama, dan ini sudah sejak 2016, dan kalau dihitung eksistensinya itu blog ini sudah dari saya SMK gitu ya. Terus yang keenam adalah blog saya itu top level domain, dia mempunyai TLD ya.
Terus yang ketujuh, domain saya sudah berumur, tambahan 65. Jadi ini kira-kira kalau dihitung dari 2016 sampai 2021 gitu ya, udah 5 tahunan gitu ya. Terus untuk nomor 8 ini authority-nya sekarang untuk MOS ya, itu DA-nya 14, terus untuk PA-nya itu 21. Nah, terus yang ke-9 itu ada tampilan blog. Tampilan blog saya cenderung newspaper ya, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Di sini blog saya itu adalah newspaper. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini dia seperti itu. Nah, terus karena ini memang saya sudah suka dari dulu ya teman-teman, bahkan dari 2012 saya sangat suka dengan tampilan blog yang newspaper, apalagi dengan slider, dan itu sudah terwujud gitu ya di tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, terus di sini blog saya sudah saya submit ya, blog ini sudah disubmit ke Google Search Console. Oke, Google Search Console. Terus selanjutnya adalah ada beberapa nama penulis yang sudah saya cantumkan di bagian about. Nah, ini sebenarnya sih saya tidak terlalu jadikan poin nih, tapi ini nggak masalah. Di ini aku cantumkan beberapa nama penulis, walaupun cuma penulis numpang domain gitu ya. Yang 12 dah loading blog saya di page speed lumayan lambat. Kalian bisa cek sendiri. Jadi untuk tampilan mobile itu merah gitu ya, untuk yang desktop lumayan tapi orange gitu ya. Nah, terus untuk saat ini blog tayang di Google News tapi itu belum diindeks. Saya tadi sudah lihat ya, udah perlihatkan bahwa blog saya itu masih belum diindeks, dan malah yang keindeks adalah artikel saya di domain lain gitu ya, gitu. Oh ya, ini ada kesamaan nomor 7. Saya emang sengaja ini ya teman ya, jadi ini biar angkanya 13 gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Saya sarankan untuk domain baru agar tidak langsung daftar dulu. Jadi paling nggak nunggu 3 bulan atau paling bagus 6 bulan sih ya, 6 bulan setelah itu. Dan kalaupun kalian mau daftar AdSense pun sebenarnya juga itu berpengaruh ya teman-teman, berpengaruh untuk seberapa banyak sih diindeks di Google gitu ya. Artinya indeks pun juga tidak bisa instan sehari jadi, enggak. Jadi butuh waktu juga teman-teman ya. Dan saya juga sudah bahas itu di Quiz Search dan di Rahman Cyber. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.